Banyak ayam tidak bisa berkokok pagi hari, nggak bisa. Ada berkokok pagi hari, nggak bisa dia. Oh iya benar. Nanti kita Iya. kasih 1 lot. Nah, Boleh. 1 lot itu 100 lembar saham. Kan nanti kalau ditabung bisa makin banyak Bisa, kan, bisa betul. bejibun. Gitu. Bahasa apa tuh bejibun? Program ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Kembali lagi di YouTube Uhamka Talk Podcast. Wah, hari ini spesial banget karena narasumber kita nih bukan orang biasa tapi luar biasa banget. Siapa? Yaitu sekarang di sebelah aku di depan tepatnya ada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Uhamka dengan Pak Zulfahmi. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Wah, ini merupakan suatu kehormatan ya bagi YouTube terutama bisa menghadirkan Bapak di sini. Makasih banyak atas waktunya loh Pak. Terima kasih, sama-sama. Nah Pak, aku dan teman-teman juga kan pasti pengen tahu nih mengenal lebih dekat tentang sosok Bapak Zulfahmi. Aku pengen ini dong Bapak cerita tentang perjalanan Bapak sebagai tenaga pendidik mulai dari dosen dan sekarang sudah menjadi dekan FEB ya Pak ya. Iya, betul. Ya, untuk jadi seorang tenaga kependidikan, ya alhamdulillah saya menempuh pendidikan di Pondok Modern Santen Gontor. Oh, ini pesantren Gontor. Jadi di sana sudah banyak dibekali tentang bagaimana tentang kependidikan. Yeah. Alhamdulillah saya mulai di Uhamka sebagai mahasiswa di 97, akhirnya di 2001, 2000 selesai, baru di 2002 lanjut S2. Di mana Pak S2-nya? Di UMJ, terus Muhammadiyah Jakarta di jurusannya akuntansi. Ya biar selaras lah. Karena prodi saya dulu S1 akuntansi, jadi S2-nya akuntansi. Lanjut lagi di 2000 S2 ekonomi Islam. Iya, karena tuntutan daripada seorang dosen, maka saya lanjut lagi untuk S3. S3. Di Trisakti ya. Oh, Trisakti. Iya, alhamdulillah. Sehingga ini bisa meningkatkan institusi kita Uhamka karena profil dari seorang dosen itu memang pendidikan tertingginya adalah S3. Ya, itulah perjalanan ya, saya. Nah, berarti perjalanannya cukup panjang panjang. Gak mudah pastinya ya Pak. Betul. Di posisi dekan sekarang harus ada ilmu yang sangat banyak buat bekal kita ya Pak ya. Emang. Kesuksesan itu minimal 15-20 tahun akan terlihat seperti itu. Nah, terus nih Pak, sekarang kan Indonesia lagi di masa pandemi yang udah ya Pak betul. Udah hampir 2 tahun ya Pak? Hampir 2 tahun. Kayaknya semua masyarakatnya udah mulai capek gitu kan. Terus pandangan Bapak melihat kondisi Indonesia yang masih berjuang melawan pandemi sekarang tuh kayak gimana Pak? Ya, kita sebagai seorang beriman ya harus optimis. Ya, ini adalah sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pandemi baru 2 tahun. Ya, sedangkan kehidupan kita sudah berapa tahun. Jadi kita harus yakin dengan pemimpin kita. Ya, dengan yakin pemimpin kita, dengan masyarakat kita secara bersama-sama bisa mengatasi pandemi ini. Asal ada kebersamaan semuanya. Ya, itu pasti kita dengan keyakinan, ya dengan kebekalan iman, Allah pasti akan memberikan dari nyata kesusahan menjadi kemudahan. Iya gitu. Betul banget ya, meskipun dirasa sangat sulit karena kita biasa hidup normal ya Pak ya. Tapi sekali. Dengan adanya kebersamaan kita, kesatuan kita sebagai masyarakat Indonesia dan tentunya taat dengan peraturan pemerintah ya Pak. Karena pemerintah tanpa adanya dukungan masyarakat, ya gimana kita mau selesaikan pandemi ini gitu ya Pak. Betul. Oke. Lanjut ya Pak, kan sekarang di Indonesia lagi ada penyuluhan vaksinasi. Mungkin belum terlalu lama, enggak. Kalau menurut saya agak cukup tertinggal daripada negara-negara yang lain ya Pak ya, terkait vaksinasi.
Terus menurut Bapak, kalau dari kemarin kan ekonomi kita emang lagi jatuh-jatuh. Iya. Nah, dengan adanya vaksinasi ini, apakah bisa berdampak dengan bangkitnya perekonomian di Indonesia jadi lebih baik? Bisa. Ya, karena kekurangan kemarin kita terkait dengan vaksinasi itu adalah kesadaran dari masyarakat. Ya. Kita nggak bisa bergerak secara luas, makanya ada namanya PPKM kan. Iya, Dipersempit gerakan kita. Tapi kalau sudah diberikan vaksin kepada masyarakat secara menyeluruh, jadi gerakan kita bisa leluasa. Dengan begitu, dengan adanya gerakan, maka perekonomian juga akan bergerak. Nah, inilah perlu adanya terus-menerus sosialisasi dan kesadaran masyarakat terhadap vaksinasi tadi. Ya, sama sih Pak, saya Iya. juga sependapat ya Iya. sama Bapak. Nah. Karena kan beberapa hari kemarin semenjak vaksin itu datang, sebenarnya kalau menurut saya banyak masyarakat Indonesia tuh yang ragu buat vaksin gitu kan Betul, Pak. Tapi betul. ragu buat vaksin, tapi protes ke pemerintah gitu, PPKM mulu, lockdown mulu. Ya Betul. jujur saya juga capek, kita Iya. capek ya Pak. Cuman kan gimana ya kalau harus terus-terus takut, terus percaya sama yang katanya ada apa namanya konspirasi Betul. lah segala macam, berita hoax. Iya. Kan kita jadi kapan nih Benar. mau bareng-barengnya? Iya. Sampai ibu saya juga Nah, percaya hoax Pak waktu itu, sampai takut divaksin. Kan saya kesel banget ya. Ini siapa ini yang nyebar-nyebar gitu, Iya. gregetan. Rasa ketakutan di dalam diri manusia itu wajar. Iya. Iya, tapi jangan sampai melebihi dari kewajaran. Rasa takut tadi seperti itu. Iya, apalagi Betul. sampai mempengaruhi Iya, orang lain betul, ya Pak. betul. Oke. Lalu sekarang UMKM ini kan memang diharuskan ikut vaksin juga semuanya ya. Iya, semuanya wajib. Sementara saat kita lagi PPKM dan vaksinasi sedang digencar-gencarnya kan harusnya bisa menghambat penyebaran virus corona ya Iya. Pak. Dan adanya herd immunity. Kalau misalnya memang semua masyarakat sudah divaksin, sudah kebal imunitasnya, apalagi sekarang nih alhamdulillah Jakarta sudah zona hijau. Iya, alhamdulillah. Yang kita harapkan, Iya. yang kita tunggu-tunggu. Dan saya harap juga ini akan berdampak baik ya Pak. Benar. Terus kalau menurut Bapak, para pelaku UMKM saat ini dengan adanya optimalnya vaksinasi Iya. bagi masyarakat, apa dampaknya ini besar bagi dunia bisnis atau mungkin pedagang kecil dalam kacamata ekonomi Indonesia? Iya. Kegiatan ekonomi Indonesia ini banyak digerakkan oleh usaha kecil mikro ya. Iya, benar. Itu karena ingat di tahun 97 krisis ekonomi yang bisa bertahan itu adalah usaha mikro kecil. Makanya pemerintah itu menggelontorkan pembiayaan, pendanaan kepada usaha mikro di masa pandemi ini. Itu berapa sih Pak kalau boleh tahu? Ya, itu tergantung pemerintahnya. Ada yang biayanya ada sampai di atas 5 juta, 6 juta, tergantung bagaimana usahanya tersebut. Oh gitu. Iya, sehingga bergeraknya usaha mikro ini itu akan menggerakkan semuanya. Karena ini adalah primer ya. Iya. Nah, sedangkan kita lihat di bursa itu adalah pasar sekunder, sedangkan ini adalah pasar primer. Ini yang perlu banyak digerakkan, terus digerakkan dan diberikan dorongan dan motivasi, apalagi di masa pandemi. Makanya UMKM itu diberikan vaksinasi agar gerakan mereka lebih leluasa. Terutamanya sebenarnya adalah imun bagi kita adalah kebahagiaan, ya bukan vaksinnya itu. Ya, tapi kebahagiaan. Tuh. Biar nggak stres nih, pandemi di rumah mulu. Aduh, besok dagangan gimana? Nggak laku. Padahal kalau dia berpikir nggak laku paling 2 tahun. Padahal dia lupa itu sudah laku dari sekian tahun. Ya, Nah itu. Masih tetap bersyukur. Masih bisa bersyukur, rasa Jadi, syukur. Dengan adanya vaksinasi dan juga UMKM yang nantinya dampaknya berarti bagus banget buat pengembangan di Indonesia ya Pak. Betul. Nah, makanya sekarang UMKM itu banyak dikembangkan dalam langkah luasnya adalah terkait dengan digital. Iya, dengan pandemi ini yang paling bisa dilakukan adalah bagaimana memverifikasi, meningkatkan digital mereka.
sehingga bisa terjaring ke masyarakat luas. Iya, apalagi Ya. sekarang semua orang pasti punya handphone ya, Pak? Betul, Nggak punya bisa handphone. dagang, mungkin kalau pedagang kaki lima, pecel Iya. lele, bisa Ah. dagang malam-malam, Mm. bisa nih kan jual ke teman, ke tetangga Ya, via WhatsApp ya. betul. Dan ini bisa jadi motivasi juga nih Betul. buat para pelaku Nah, UMKM ya, Pak. mm. Terus kalau menurut Bapak sendiri Ya. dari kacamata seorang pendidik, Mm. nah kondisi UMKM di negara kita ini bagaimana sih Pak sekarang? Memang pandemi ini berdampak juga, pasti ya, tidak hanya UMKM, semua pun merasakan ada dampak dari pandemi. Tapi dengan dorongan pemerintah ya, lalu dengan adanya maunya UMKM mau meningkatkan kesadaran juga dalam bersaing, karena sekarang produk dari luar kan masuk. Iya, banyak banget. Oleh karena itu mereka harus bisa kreatif, Bisa survive harus ya Pak survive ya. dan yang lainnya. Makanya pemerintah kita melalui Pak Menteri ya Sandiaga Uno itu ya, menggencarkan peningkatan pengetahuan mereka ya, bisnis mereka. Ya, artinya mereka bisa bersaing baik dari harga maupun pemasarannya secara digital seperti itu. Apalagi ini ya Pak, kalau Pak Sandi Uno ini kan Ya. sangat mendukung dan lagi mengembangkan Bet- UMKM di sektor pariwisata ya Betul, terutama ya Pak. pariwisata, karena itu dampak yang terbesar memang pariwisata. Orang nggak bisa bergerak, nggak bisa kemana-mana. Iya. Itulah makanya pariwisata itu ditingkatkan kembali. Tapi sekarang ya sudah mulai berkembang. Nah, dari banyaknya UMKM yang berkembang seperti anak muda, mahasiswa UHAMKA, kan banyak yang mulai usaha ya Pak. Iya. Kemudian menurut Bapak itu bagaimana sih cara mereka biar bisa ikut survive juga ya Pak? Dan kadang kan kebanyakan mahasiswa atau anak-anak muda lain ragu untuk mulai bisnis Pak. Ya. Terus kalau menurut Bapak gimana sih cara menyikapi itu biar kita nih yakin gitu loh mau punya usaha? Ya, para pemuda kita harusnya bisa memahami Indonesia memiliki demografi yang sangat besar. Iya. Artinya itu peluang besar. Beda dengan di negara-negara lain. Maka oleh karena itu pemuda kita, mahasiswa, ya terutama di ekonomi bisnis sudah memulai. Jalankan, itu gerak, jalan. Apapun tidak boleh ragu-ragu. Yang penting yang sesuatu itu pasti ada ganjalan dan ganjalannya. Mulailah, harus mulai berani berusaha, harus berani. Intinya harus berani. Iya. Iya. Benar. Betul. Karena kadang saya juga gitu Pak, dan teman-teman juga kayak gitu kan. Kita sebenarnya punya ide usaha yang kreatif gitu. Mau misalnya mau jual makanan kayak gini, dan belum banyak yang punya. Cuma emang masih takut gitu, takut gagal. Betul. Belum nggak punya modal, takut nggak dapet untung. Padahal itu emang wajar ya Pak. Betul, ya ternyata. wajar. Karena dalam usaha pasti ada 3 prinsip: untung, rugi, dan seri. Udah nggak ada lagi seperti ini. Itu. Betul. Iya. Untung, rugi, dan seri. Ada Ini 3 pasti ya, 3 poin itu nggak perlu ditakuti ya, pasti. Jadi kalau misalnya tiba-tiba bokeh, dagangan gak laku, betul. gak apa-apa, jangan bersedih. Betul. Itu memang prosesnya dan perlu dinikmati betul, ya Pak. Betul. Itulah yang harus dilakukan para mahasiswa. Makanya kita udah mulai mengembangkan jiwa-jiwa entrepreneur tadi. Seperti itu. Saya juga dulu suka dagang sih Pak, dagang kecil-kecilan gitu. Cuma ya gitu, masih tutup buka. Saya kira suka makan. Saya kalau makan mah demen sih. Ya. Ini ada minum sih Pak, kasihan kalau dianggurin, enaknya minum dulu kayaknya. Boleh. Ya. Silakan Bapak diminumnya. Oke, bismillah. Terus Pak, tadi kita udah ngomongin gimana mahasiswa ini harus berani kan membuka usaha. Yeah. Kalau saran dari Bapak sendiri untuk mahasiswa kita, langkah apa sih yang harus dimulai untuk memulai usaha? Ya, sebenarnya harusnya dari pendidikan di rumah yang itu dimulai sekarang. Dari keluarga. Ya, dari keluarga harus berani berekspresi atau bereksperimen dan yang lain-lainnya. Karena itu adalah modal pertama yang harus dilakukan. Iya. Karena sebenarnya sekarang orang mau berusaha tanpa modal pun bisa. Contohnya kayak gimana Pak? Ya, karena ada media. Iya. Ya,
Nggak perlu bayar uang sewa ya Pak. Seperti Bukalapak dan yang lain-lainnya. Apakah mereka punya gudang, punya barang? Enggak. Sama, kita juga nggak punya barang, nggak punya apa, dengan memanfaatkan teknologi bisa jualan. Wah, iya. Itulah kita harus adanya kreativitas dan inovasi dan menangkap peluang. Jangan sampai teknologi ini menjadi ibaratnya menjadi bumerang, bukan, tapi kita bisa manfaatkan. Di masa pandemi juga sebenarnya banyak keberkahan. Cuma bagi kita nggak bisa menangkap hal itu. Iya benar banget. Justru kalau di masa pandemi lagi banyak nganggur kan, daripada main Instagram doang, ngechatin doi, ngepoin mantan kan Pak, bikin galau, mending bikin jualan, buka all shop. Jangan kayak saya gitu. Sekarang untuk berinvestasi sudah bisa di mana, di rumah. Makanya ada orang berita-berita kan, nggak ngapain kok duitnya banyak. Ya, Bapak sahamnya udah berapa? Alhamdulillah. Ya cukup lah. Iya, kalau lagi cuan itu ya bisa beli Innova lah kayak gitu. Kayaknya perlu dibagi nih. Gimana caranya main saham buat anak muda? Coba silakan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA. Ada galerinya. Daftar sekarang. Iya, boleh Bu. Cakep banget nih emang. Saya juga penasaran Pak sama main-main saham kayak gitu kan. Cuma kayaknya masih takut. Nah itu dia. Takut itu dihilangkan lah. Kata dia bilang pasti untung dan rugi atau ya seri. Nah, rugi 100, 200. Iya, rugi sebenarnya kalau diambil rugi, kalau enggak diambil itu masih tetap bisa berkembang ya? Terus biarkan saja. Nah, kita ngomong panjang banget nih Pak tentang usaha dan lain sebagainya. Terus kalau di FEB sendiri sekarang mahasiswanya udah banyak yang mulai berwirausaha belum Pak? Alhamdulillah. Sekarang kita sudah menggencarkan kemarin dapat hibah berusaha dari Kemendikbud. Masuk di dalam final di Unilever Entrepreneurship Bootcamp. Wah, keren banget. Nasional itu. Dari mahasiswa FEB UHAMKA. Itu kalau boleh tahu usahanya apa Pak? Usahanya ada jasa, ya, lalu ada makanan. Ya, makan, tapi lebih banyak ke makanan. Ya padahal sebenarnya makanan ya semua intinya ayam. Cuman inovasi tadi, ya inovasi yang lain-lain. McD isinya ayam oncom misalkan. Wah, bagus sekali itu. Iya. Kalau FEB bikinnya ayam apa Pak? Kemarin ayam betotok. Betotok apa itu ayam dia, betotok? Saya juga bingung ayam betotok. Namanya ya seperti dulu ada es pocong ya. Bingung es pocong apa? Katanya es sumsum. Bubur sumsum ya kan? Warnanya putih. Emang harus pinter-pinter branding, cari nama ide, makanan yang unik. Ayam betotok. Iya. Saya tanya ayam betutu. Nah, ini beda. Temennya kali atau saudara? Iya. Ada ayam berkokok ya kan? Nah, ada ayam banyak ayam tidak bisa berkokok pagi hari, nggak bisa. Ada berkokok pagi hari, nggak bisa dia. Oh iya. Bener kan? Kalau ayam umumnya kukuruyuk gitu. Nggak ada yang berkokok pagi hari. Nggak ada. Gitu. Iya. Cari ide yang bisa menarik begini. Cakep daripada ayam geprek ini. Ayam geprek itu udah banyak banget. Betul, udah banyak. Ayam geprek, macam-macam. Makanya kita lihat McD, KFC, kan cuma ayam. Iya, ayam doang. Tapi dia berinovasi sehingga kemarin di McD ada ayam BTS kan? Iya, ayam BTS. Iya. Buku tahunan sekolah. Laku ya Allah sih. Itulah. Sampai ngantri segala macam. Harusnya ini kalau kita anak-anak muda kita ada yang sekreatif itu ya, mungkin mau collab sama Cherry Bell lagi zaman dulu, atau sekarang siapa yang lagi hits? Ya, bisa lah pakai. Bisa kan, calling-calling. Mungkin warna merah jambu, jingga dan kelabu. Iya. Merah, kuning dan hijau. Gitu. Di langit yang biru. Ini kita ini ame-ame. Iya, betul. Belalang kupu-kupu. Udah ya, nanti anak bapak nonton nyanyi gitu. Ya, ini untuk meningkatkan imun kita. Oh iya betul. Kan jangan serius-serius banget gitu. Harus happy. Iya. Nah, berarti wah ini banyak banget poin yang aku dapat dari bapak tentang perekonomian ya, yang dimana
dalam masa pandemi ini nggak cuma dukanya aja. Betul. Padahal ada banyak peluang yang bisa kita ambil dari bengong seharian. Betul. Kita enaknya bisnis apa ya? Manfaatkan media sosial dan juga jangan lupa ikut vaksinasi. Iya. Kan kalau kalian pengen punya duit, pengen kerja lagi ya PPKM harus udah kelar. Vaksin itu bagian daripada ikhtiar. Nah, itu yang harus dipikirkan. Oh ya, ikhtiar. Itu. Benar, ikhtiar dulu. Iya. Jangan lupa doa, tidak protes selalu. Tuh. Cakep. Iya. Ini berarti makasih banyak loh Pak. Kita udah tercerahkan nih kan. Siapa tahu masyarakat di rumah jadi akhirnya gercep mau vaksin. Iya, betul. Biar betul. PPKM-nya cepet kelar. Benar. Saya juga kangen main diapelin doi gitu kan. Iya. Sekarang kan juga nggak perlu ke rumah kan. Bisa video call. Wah, WhatsApp call kan bisa. Iya, siapa tahu doinya bisa diajak main saham. Yang penting kan kelihatan mukanya. Kan gitu. Nah, ini udah panjang banget tapi kita bakal masuk ke sesi yang lebih seru nih. Aduh. Ada Uhamka bertanya. Oke, kembali lagi. Sekarang kita mau main Uhamka bertanya. Nah, jadi Pak, aku dan tim udah bikin question box di @uhamka_pmb di Instagramnya terkait apa sih yang mau ditanyain ke Dekan FEB, ke Bapak. Ini langsung aku bacain aja ya. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama. Nanti jawab cepat. Bercanda. Ini nggak cerdas cermat ya, nggak kuis. Soalnya nggak menang nanti, nggak ada apa-apa. Oke, yang pertama. Apa yang membuat Bapak selalu mensupport mahasiswa FEB untuk berwirausaha? Ya, saya selalu menyemangati mereka untuk berusaha. Kenapa? Rasulullah berwirausaha. Betul banget. Kalau kita mau meneladani Rasulullah, ikuti Rasulullah. Berwirausaha. Iya. Itu ajaran itu yang harus kita sampaikan kepada mereka semuanya. Para sahabat berwirausaha. Ya, karena dengan berusaha itu mereka bisa lebih bermanfaat kepada orang lain. Iya. Jadi salah satu ikhtiar untuk mendatangkan rezeki. Iya, betul, bisa membagikan rezeki kepada orang-orang lain. Betul. Nah, Oke, bagus banget nih. Ya. Lanjut ya Pak ya. Oke. Saya maba. Apa aja yang perlu dipersiapkan untuk pertama kuliah di FEB? Yang harus dipersiapkan pertama adalah niat. Ya. Kamu kuliah mau ngapain? Mau ngapain? Kalau niatnya kuliah nanti akhir adalah mencari kerja. Kalau dia lulus tidak dapat kerjaan akan stres. Iya betul. Jadi niatnya. Niatnya berarti yang benar harusnya kayak gimana sih Pak? Niatnya adalah kalau dia ingin kuliah adalah menempuh mencari ilmu pengetahuan yang bisa bermanfaat. Sehingga saya selalu kepada para mahasiswa yang mau lulus di saat yudisium saya sampaikan, manfaatkanlah ilmu kalian walaupun itu kecil untuk masyarakat. Itu. Wah keren banget. Jadi kuliah tuh nggak cuma lulus dapat kerja ya, tapi betul. Sebenarnya ilmu yang didapat tuh lebih banyak dan lebih bisa banyak, diaplikasikan. Banyak, betul. Oke, lanjut. Gedungnya yang di dekat jalan itu bukan sih gedung apa nih? Jalan mana? Jalan rumah saya. Ya. Kalau jalan raya, iya. Iya, jalan raya. Jalan tikus nggak muat. Nah, betul. Jadi gedung FEB itu di Pasar Rebo ya Pak? Betul, tepatnya di flyover Pasar Rebo. Oh, pas banget di perempatan yang kelihatan yang gedung paling cakep di situ dah. Itu memang kita siapkan semuanya flyover itu untuk pemandangan bagi mahasiswa. Jadi flyovernya dibikin buat FEB. Betul. Biar aksesnya mudah ya. Betul. Keren banget kita Uhamka. Malam siapa hari dulu? Bagus sekali. Oke, terus ini siapa yang nanya? Masa nanya kayak gini Pak? Apa Pak, tuh? ada yang ganteng apa di FEB? Ganteng banyak. Good looking, good duit. Iya. Sekarang tuh bukan hanya ganteng saja, ya. Bukannya ganteng dan jelek itu udah pasti ya. Kehidupan ada dua sisi. Iya. Ganteng, jelek itu pasti. Jadi kalau yang bilang lumayan ganteng itu bohong. Sebenarnya jelek. Nah, kadang-kadang juga orang bikin fitnah seperti itu. Iya. Orang ganteng dibilang jelek, padahal memang benar-benar
jelek. Nah, ya. Betul. Kan jujur. Iya, ya kan, betul, Pak? Nah, betul. Oke. Lihat hatinya, jangan Iya. lihat kegantengannya. Nah, itu. Cakep. Iya. Ya Allah, ada lagi Pak yang Apa nanya, tuh? Pak, di FEB UHAMKA ada yang cakep-cakep nggak? Masya Allah. Astaga, lu mau ngapain kuliah? Ini niatnya berarti salah kayaknya, Pak. Pasti ada. Ada. Yang nama sebuah komunitas itu pasti ada yang cantik, cantik ada. Nah, yang ditanya kayaknya Nah. dia mau apa enggak? Nah, ya betul. betul. Oke. Terus ada lagi nih. Gimana cara ningkatin small business untuk mahasiswa di tengah pandemi? Small business. Iya, small business. Banyak. Ya, tadi saya katakan jangankan small business, yang agak besar pun juga bisa. Asal bisa memanfaatkan peluang digital, Iya. teknologi, itu bisa. Kita di UFEB ada yang namanya koperasi mahasiswa. Oh iya. Iya, mereka disuruh belajar mengelola suatu usaha. Ya, dulu usaha kecil-kecilan ya, dari makanan dan yang lain pun juga ada. Itu kita siapkan semuanya. Apalagi sekarang kita disuruh untuk manfaatkan lahan oleh universitas. Iya. Maka kita akan menjadikan lab wirausaha nanti. Oh. Iya, ada namanya dulu smart farm. Misalnya smart farm, kita ingin menjadikan smart farm. Wah, gitu. ini calon-calon maba Ya. FEB mau bakal ada lab Silakan. wirausaha di mana lagi kalau bukan di UHAMKA? UHAMKA yang punya lahan besar, luas, hanya UHAMKA untuk lab wirausaha. Makanya datanglah ke FEB UHAMKA. Wah, mantap. Oke, lanjut ini hukum. Nah, nih, hukum investasi saham. Ya. Kita ada yang namanya investasi saham syariah. Oh, oke. Nah, itu udah pasti halal, ya. Nah, yang investasi yang lain pun juga bisa dikatakan halal, ya, karena ada jual belinya, ada akad jual belinya. Oke. Iya. Berarti ini di semua platform yang menyediakan investasi saham atau beberapa aja sih, Pak? Banyak investasi, tidak hanya di saham ya. Iya, di reksadana, terus ya ada tabungan saham. Ya, tidak hanya. Jadi kalau orang nabung ya seperti kita nabung di bank. Oh iya, betul. Nabung saham. Cuma itu bedanya ya artinya itu untuk kerugian dan yang lain itu terhindarkan karena kita sifatnya nabung. Oh ya, nabung saham. Nabung saham. Oke, cakep. Terus lanjut, budaya perkuliahan di FEB UHAMKA seperti apa? Kita mengusahakan suasananya ya, budaya itu di suasana akademik. Iya. Yang berwawasan keilmuan, ya, adanya keterampilan dan yang lain-lainnya. Karena kita ingin menciptakan di dalam belajar, ya, budaya itu harus didukung di satu sama lainnya. Iya, betul banget. Betul. Dari fasilitas, dari para dosennya, dan yang lain itu harus mendukung. Dari interaksi sosial interaksinya juga ya. Kita alhamdulillah mahasiswa FEB kita dengan para dosen dengan yang lainnya itu ada rasa kekeluargaan. Itu yang kita tanamkan selalu. Iya, biar betah gitu. Biar kalau betah. Kampus, Betul. apalagi dosennya ramah-ramah. Kan makin enak nih, kayak dekannya aja ramah banget ya, udah kelihatan, bikin nyaman gitu. Mahasiswa kita selalu semuanya ketemu dengan siapapun bersalaman. Beda dengan kampus yang lain. Itu terasanya dengan adanya orang salaman, ikatan batin sangat kuat. Iya, betul banget, saya setuju. Seperti sekarang, setahun lalu kita mengadakan namanya pesantren virtual. Oh, pesantren virtual bagi mahasiswa yang baru masuk. Oke. Karena online kan. Iya. Nah, sehingga harus ada kedekatan. Betul, harus ada bonding dibangun dulu ya, Pak. Jangan sampai pas udah masuk nggak kenal temannya kenal. siapa, dosennya siapa. Betul. Oke. Nah, itu. Bagus. Ya. Nah, ini yang terakhir, Pak. Apa pendapat Bapak pada masyarakat yang protes vaksinasi tapi mau PPKM-nya tuh diberhentiin biar bisa kerja? Nah, karena kita harus memahami masyarakat kita kan majmuk ya, macam-macam. Ada yang belum menyampai informasinya, ada yang harus diberikan kesadaran terus-menerus. Pasti satu yang dilakukan oleh pemerintah itu baik bagi masyarakat, bagi rakyatnya. Betul banget. Iya. Kenapa harus ada PPKM? Ya memang harus ada batasan gerakan. Iya.
ini untuk mengurangi daripada penyebaran. Inilah perlunya ada sosialisasi, turun dari apa namanya institusi itu juga harus bergerak, dari tokoh masyarakat juga harus bergerak, semuanya bergerak. Biar informasinya satu suara ya. Betul itulah sesuatu ada kebersamaan. Kenapa? Kebersamaan itu rahmat kata Rasulullah. Masya Allah. Ya. Jadi emang sebenarnya wajar ya Pak ada perbedaan pendapat. Pasti. Cuma namanya kita sekarang ada di kondisi pandemi, yang namanya percaya ke pemerintah tuh harus 100%. Dan gak bisa menyalahkan juga sih Pak sebenarnya sama yang mungkin kurang percaya. Karena ya mungkin dari kebersamaan kita yang kurang untuk mengedukasi mereka, apalagi ke masyarakat pelosok yang memang jauh dari digital ya Pak ya. Wah udah lengkap banget nih pertanyaannya. Makasih buat kalian yang udah nanya. Jangan lupa untuk follow Instagram kita karena nanti pasti kita sering bikin question box ya Kak ya Pak. Ada hadiahnya ya? Insya Allah ada. Siapa tahu pimpinan mau kasih gitu. Buat saya juga nggak apa-apa. Insya Allah. Nanti kita kasih 1 lot. Nah, boleh. 1 lot itu 100 lembar saham. Kan nanti kalau ditabung bisa makin banyak kan. Bisa bejibun. Wah, bahasa apa tuh bejibun? Bahasa Depok. Oh, Depok. Oke. Pembahasannya sudah sangat lengkap mengenai bagaimana para pelaku UMKM terkait optimisasi vaksinasi dengan adanya perkembangan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Tadi Bapak juga udah jelasin panjang banget dan juga udah sharing-sharing tentang bagaimana cara memulai bisnis, terutama buat generasi muda. Lengkap banget. Terima kasih buat Bapak yang sudah meluangkan waktunya. Saya merasa sangat senang dan bangga banget, terutama nih dipertemukan dengan Dekan FEB yang Masya Allah benar-benar memotivasi kita semua. Harus energi kita. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Atau mungkin Bapak punya pesan-pesan nih buat teman-teman kita yang PMB? Iya, yang UHAMKA PMB atau mungkin yang baru mau daftar. Oh, mau daftar. Gitu. Ya. Jangan ragu-ragu untuk masuk ke UHAMKA. UHAMKA bagian dari Muhammadiyah yang sudah baik nasional, internasional, jaringannya luas. Maka jangan ragu-ragu. Insya Allah masuk di UHAMKA penuh dengan keberkahan dan lain-lainnya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton ya Pak. Jangan lupa untuk saksikan YouTalk di episode-episode lainnya karena pasti kita bakal datengin dekan-dekan yang lain Pak. Dosen-dosen kita datengin semuanya buat diajak ngobrol di sini biar akrab. Silaturahmi jalan terus berarti. Iya, jalan terus dong. Biar gak ada jarak dan batas betul, kita. Betul. Bagus. Oke, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya Pak. Ya, sip. Dadah.